Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, terima kasih. Gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Gimana kabar ibu? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya ibu pimpin. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, layanan konseling kelompok ini merupakan proses bantuan yang diberikan oleh guru BK untuk peserta didik atau siswa ya, termasuk teman-teman juga, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara berkelompok. Nah, selain itu juga perlu teman ketahui, dalam konseling kelompok di sini memiliki pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Untuk pemimpin kelompoknya sendiri itu adalah guru BK atau ibu ini ya. Nah, kemudian untuk anggota kelompoknya sendiri adalah teman-teman sekalian. Kemudian dalam konseling kelompok ini kita memiliki beberapa hal yang perlu kita patuhi ya. Yang pertama itu teman-teman tidak merasa terpaksa. Apakah di sini ada yang merasa terpaksa? Alhamdulillah enggak ya. Jadi benar-benar sukarela dari teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman dalam proses layanan nanti harus terbuka ya. Terbuka sesama temannya, diungkapkan saja apa yang sedang dihadapinya seperti itu. Oke, nah kemudian yang ketiga yaitu teman-teman harus mampu ya merahasiakan apabila ada teman yang mengungkapkan pendapat. Nah itu nanti kalau teman-teman sudah keluar dari room ini ataupun udah berkegiatan lain, itu tolong jangan disebarluaskan ya. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan dari teman-teman yang lainnya juga. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, teman-teman itu tadi sedikit ya penjelasan terkait konseling kelompok. Nah, di sini teman-teman sudah saling kenal belum? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Di sini Ibu ingin teman-teman perkenalan terlebih dahulu karena Ibu juga sedikit lupa ya sama teman-teman. Mungkin dari Ibu dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Dwi Suranti, biasanya dipanggil Ibu Dwi ya. Alamat asli Ibu itu di Lampung. Sekarang dari teman-teman nih, mulainya dari mana? Dari Mbak Eci dulu, gimana? Oke, boleh dari Mbak Eci dulu. Ya. Kemudian dilanjut ke siapa? Oh, Mbak Cendi. Oke, silakan. Oke. Kemudian selanjutnya Mbak Yulia. Oke, boleh yuk. Oh, dari Kalimantan. Oh, jauh juga ya. Berarti di sini ngontrak. Oh ya. Selanjutnya siapa? Nih, Mas siapa nih? Ya Mas Fauzi dari Jogja juga. Nih selanjutnya, sama Mas Rifki kita dari Lampung. Oke, sudah ya perkenalannya, sudah saling kenal? Alhamdulillah sudah. Dalam layanan konseling kelompok di sini kita ada kesepakatan waktu nih. Kira-kira mau berapa dari teman-teman? Enaknya ya. Biasanya untuk layanan konseling kelompok itu 1 kali 40 menit. Dari teman-teman bagaimana? Ya? Gimana Mbak Eci? Mau mengikuti Ibu juga? Oh, 1 kali 40 menit. Boleh, bisa-bisa. Yang lain gimana tanggapannya? Oke, jadi fix ya, 1 kali 40 menit cukup? Oke, kita fixkan dalam layanan konseling kelompok ini nanti selama 1 kali 40 menit.
Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya nih, gimana kalau kita ice breaking dulu supaya teman-teman semangat dalam mengikuti kegiatan ya? Siap? Oke. Dan untuk ice breakingnya sendiri itu kita akan bermain apa? Sambung kata. Nah, untuk sambungnya kata di sini unik ya. Biasanya kita secara langsung ya pertemuan tatap muka, tapi kita pakai secara daring. Nah, kita coba efektif atau enggak ini nanti buat teman-teman semangat. Nah, untuk sambung katanya sendiri itu ada urutannya ya. Ini kan karena berlima, jadi yang urutan pertama itu nanti ada Mbak Eci, yang kedua ada Mbak Cendi, yang ketiga ada Mbak Yulia, yang keempat ada siapa? Mas Fauzi ya, Mas Fauzi, dan yang kelima itu ada siapa? Mas Rifki. Nah, di situ nanti pakai sistem door gitu ya. Door kalau ibu bilang door Mas Rifki, nah nanti dimulainya dari Mas Rifki, terserah Mas Rifki mau mulai sambung katanya tuh ada hewan, tumbuhan, dan benda. Nah, contoh saya door Mas Rifki. Nah, nanti Mas Rifki itu bilang hewan. Nah, huruf di belakangnya N. Nah, N itu nanti ke ke Mbak Eci, berarti langsung lanjut ke Eci langsung. Kalau Mas Rifki sudah menyebutkan, langsung lanjut ke Mbak Eci. Nah, Mbak Eci bilang N naga. Langsung gitu ya. Paham tidak? Alhamdulillah paham. Gimana kalau kita contohkan dulu? Siap? Oke, boleh. Kita mulai ya. 1, 2. Door Mbak Cendi. Oke, lanjut terus. Nah, sip. Aduh, Mas Fauzi gagal ya. Oke, gak apa-apa. Ini masih percobaan dulu ya yang pertama. Nah, di sini peraturannya nanti kalau salah, yang salah itu ada punishment. Punishment itu sedikit hukuman, tapi nggak berat amat kok. Siap nggak nih? Siap? Oke, sip. Nah, kita mulai ya. Siap-siap semua. Door Mbak Yulia. Oke, lanjut terus. Mbak Eci. Oke, Mbak Eci ya. Nah, Mbak Eci hukumannya adalah bernyanyi. Bernyanyi, balonku ada 5, tapi huruf vokalnya diganti O. Siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Eci. Gimana nih teman-teman? Udah semangat belum? Alhamdulillah. Nah, sekarang ice breakingnya udah selesai. Gimana nih teman-teman? Sudah semangat lagi? Alhamdulillah semangat ya. Masih semangat? Oke, semangat. Nah, untuk menuju ke kegiatan selanjutnya, teman-teman kira-kira sudah siap belum nih mengikuti layanan konseling kelompok? Siap? Oke. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya, bahwasanya dalam layanan konseling kelompok di sini, teman-teman tidak merasa terpaksa ya yang pertama. Yang kedua, teman-teman terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang terakhir yaitu teman-teman mampu merahasiakan dari apa yang telah teman-teman lainnya sampaikan. Kira-kira teman-teman di sini apakah sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Oke, alhamdulillah siap ya. Oke. Kita ketahui saat ini kita sedang berada di kondisi yang tidak baik-baik saja ya.
karena pandemi adanya virus corona atau COVID-19 ini membuat sistem pendidikan di Indonesia itu menggunakan pembelajaran daring ataupun luring. Nah, sehingga keadaan seperti ini mengharuskan siswa-siswa belajar di rumah. Nah, hal itu juga bisa berpengaruh pada bagaimana proses belajar siswa di rumah. Nah, Ibu di sini ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana sih belajar teman-teman di rumah? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Eci dulu ya. Karena kan tadi urutannya dari Mbak Eci, Mbak Cendi ya, Mbak Cendi, Mbak Yulia, terus kemudian Mas Fauzi ya, Mas Fauzi, kemudian Mas Rifki. Nah, Ibu ingin bertanya dulu dari Mbak Eci, gimana sih belajarnya di rumah selama pandemi ini? Yuk silahkan. Iya, jadi males ya, males belajar, terus oh ya suka ini males ngerjain tugas juga. Oke. Kalau dari Mbak Cendi sendiri gimana nih belajarnya di rumah selama pandemi ini? Sama ya, suka kayak terlambat mengumpulkan tugas. Sama ya, males juga. Semuanya kenapa ini males semua buat belajar ya? Jadi males mengerjakan tugas ya, suka terlambat mengerjakan tugas juga gitu ya Mbak Cendi ya. Terus kemudian dari Mbak Yulia nih, gimana Mbak Yulia? Suka menunda-nunda gitu ya. Kalau mau ngerjain tugas males gitu ya. Nantilah besok lo masih ada gitu kan. Jadi suka menunda pekerjaan, tugas gitu. Oke. Kalau dari Mas siapa nih? Mas Fauzi sendiri, bagaimana nih belajarnya di rumah? Main game? Waduh, ini pasti banyak main gamenya nih selama pandemi ini. Iya. Oke, terus? Nah, nih, jadi jarang mengumpulkan tugas. Oke, ya. Terus? Oke. Jadi karena kebanyakan main game, jadi lupa mengerjakan tugasnya seperti itu ya. Oke. Terus kemudian ini Mas Rifki ya. Kalau dari Mas Rifki sendiri bagaimana nih belajarnya di rumah? Sama, main game juga. Ya Allah, ya. Berarti sama nih main game terus lupa juga nggak ngerjakan tugas. Oke. Jadi di sini permasalahan teman-teman kurang lebih hampir sama ya. Dalam pembelajaran secara daring ataupun luring ini, teman-teman jadi kurang minat ya dalam belajarnya. Jadi kayak males ngerjakan tugas ya. Tadi yang disampaikan dari teman-teman, males mengerjakan tugas, terus terlambat mengerjakan tugas ya. Ya tuh kan kata Mbak Cendi sampai nilainya turun. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini Ibu mendapatkan informasi dari beberapa guru kelas juga seperti itu. Banyak teman-teman yang jarang mengumpulkan tugas ya. Terus kemudian mengumpulkan tugas sering terlambat ya. Kemudian juga banyak yang mengalami penurunan nilai. Dari permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh teman-teman tadi itu mengerucutkan kepada permasalahan prokrastinasi akademik ya. Prokrastinasi akademik itu menunda-nunda pekerjaan termasuk pekerjaan sekolah sehingga mengalami penurunan nilai. Nah, untuk itu bagaimana jika hari ini kita membahas terkait prokrastinasi akademik? Gimana pendapat teman-teman semua? Setuju? Kalau dari ini deh, dari Mbak Eci dulu coba, setuju atau tidak? Setuju? Oke. Dari teman-teman yang lain, setuju atau tidak?
Oke, baik. Jika setuju, berarti hari ini, pada pertemuan pada hari ini, kita akan membahas terkait prokrastinasi akademik. Oke? Oke. Nah, teman-teman di sini kan sudah mengetahui ya apa itu prokrastinasi akademik, yaitu menunda-nunda pekerjaan ya. Nah, dari teman-teman di sini, Ibu ingin bertanya, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman semuanya dalam belajar di rumah secara daring ataupun luring ini? Mungkin dari tadi kan udah dari Mbak Eci ya. Sekarang coba sih dari siapa? Siapa Mas Rifki ya. Coba dari Mas Rifki, apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu? Ya, coba silahkan. Uh-uh. Hmm. Intinya Mas Rifki ini pengen tetap semangat belajar ya, semangat belajar, nilainya tetap maksimal ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kalau dari siapa Mas, siapa namanya Mas Fauzi sendiri, bagaimana sih apa yang diinginkan seperti itu? Mm-mm. Ingin ini ya apa? Mengerjakan tugas terus dan mengumpulkannya gitu dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Kemudian kalau dari Mbak siapa nih yang cantik ini? Mbak Yulia. Oke. Mbak Yulia sendiri apa sih yang diinginkan gitu? Mm-mm. Komitmen ya, komitmen dalam mengerjakan tugas gitu. Nggak males-malesan gitu. Nah, oke, coba. Terus kalau dari Mbak siapa Mbak Cendi? Kalau Mbak Cendi sendiri apa yang diinginkan gitu? Sama-sama Mbak Yul. Uh, mm, oke. Kalau dari Mbak siapa? Mbak Eci sendiri bagaimana? Apa yang diinginkan gitu? Hah? Hmm. Oke, jadi dari keinginan teman-teman di sini ingin terutama itu mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas, komitmen dalam mengerjakan tugas, kemudian ingin mengumpulkan tugas tepat waktu ya, tepat waktu, kemudian mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Oke. Nah, dari apa yang diinginkan oleh teman-teman tadi? Sebenarnya teman-teman sudah melakukan belum sih? Gitu. Apa yang sudah dilakukan teman-teman untuk mencapai keinginan teman-teman itu tadi gitu? Ya, contohnya tadi kan saya pengen ini, contohnya ibu ya, ibu pengen nilainya tuh maksimal, terus mengerjakan tugas tepat waktu. Apa saja sih yang sudah ibu lakukan gitu ya? Ibu contohnya ibu bangun lebih awal ya, terus kemudian apa ya mengerjakan tugas ketika contohnya hari ini diberi tugas, siangnya langsung dikerjakan seperti itu. Paham? Oke, paham. Nah, coba sekarang dimulai dari Mbak Eci dulu deh, ya. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai keinginan Mbak Eci itu? Ya, tadi mengerjakan tugas langsung ya. Pas dikasih tugas langsung dikerjakan gitu. Oke, boleh. Nah, kalau dari Mbak Cendi sendiri nih, gimana? Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai keinginan Mbak Cendi itu tadi? Oke, hampir sama ya sama Mbak Eci. Apa mengerjakan tugas sekali apa? Ketika diberikan langsung dikerjakan. Oh, membuat ini jadwal tugas juga. Oke, baik, bagus tuh, bagus. Membuat jadwal tugas ya. Kalau Mbak Yulia sendiri bagaimana nih? Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai keinginan Mbak Yulia tadi? Belajar, membuat jadwal tugas juga. Oke, kurang lebih sama ya. Kemudian dari siapa Mas Fauzi sendiri nih?
gimana? Apa yang sudah dilakukan gitu? Biasanya gimana? Mempunyai target ya, mempunyai target. Contohnya kita diberi tugas hari ini nih, pengumpulannya hari Sabtu. Kita harus selesai hari apa gitu ya. Oke, bagus juga. Oke. Nah, kalau dari Mas Rifki nih yang terakhir, gimana nih? Apa yang dilakukannya? Mengurangi main game. Boleh? Kurang lebih sama ya sama Mas Fauzi, punya target ya, mengurangi main game, kemudian juga mempunyai target penyelesaian tugas. Oke. Nah, di sini kan teman-teman ini ya sudah melakukan ya, udah pernah melakukan untuk mencapai keinginannya ya. Nah, dari apa ya? Dari apa yang sudah dilakukan itu teman-teman sudah apa ya? Apa yang dirasakan gitu? Apa yang dirasakan evaluasinya itu bagaimana gitu dari yang dilakukan tadi untuk mencapai keinginannya. Contohnya nih ya, ibu pengen nilainya tuh bagus ya, pengen nilainya bagus, kemudian ibu belajar ya, ibu belajar terus kemudian mengurangi bermain gadget, kemudian membuat jadwal tugas tuh. Nah, alhasil ibu tuh mendapatkan apa yang ibu inginkan, mendapatkan nilai yang besar. Nah, di situ mungkin ada beberapa kendala juga nih. Kadang ibu ngerasa nggak mood kayak gitu ya, sehingga mungkin tercapainya tuh nggak terlalu maksimal gitu. Jadi cuma kayak ya dari range nilai 100 tuh paling dapetnya yang diinginkan 90, dapetnya 80, tapi sudah termasuk bagus gitu. Nah, evaluasinya di situ kalau ibu sih tetap merasa apa ya, merasa bagus ya, puas, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi gitu. Paham nggak? Oke, Bang. Nah, coba kalau dari Mas tadi dari Mas juga ya, coba dari Mbak Eci deh. Dari Mbak Eci gimana nih? Tadi dari Mbak Eci ya? Oh, oke. Tadi dari Mbak Eci, berarti sekarang dari Mas Rifki. Mas Rifki, coba gimana sih evaluasinya gitu? Oke, intinya ketika ini ya, tidak mengerjakan tugas, merasa ketika sudah mengerjakan tugas merasa tenang ya hatinya, tenang, tidak terburu-buru juga, terus akhirnya mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain nih gimana? Sama. Oke. Jadi kurang lebih sama ya, merasa lebih tenang ya ketika sudah mengerjakan tugas lebih awal, terus kemudian tidak merasa terburu-buru ya, meminimalisir kesalahan tuh. Ya. Jadi meminimalisir kesalahan ketika jadi ada target itu. Jadi kalau targetnya contoh hari Kamis, hari Sabtunya dikumpul, hari Kamis sudah selesai. Kalau ada kesalahan hari Jumat bisa diperbaiki kayak gitu ya. Terus puas ya dengan hasilnya. Oke. Nah, di situ sudah ya sudah mengetahui itu apa yang dirasakannya gitu kan ya. Kemudian nih ibu ingin bertanya lagi dari hal-hal yang sudah teman-teman utarakan tadi. Teman-teman kan sekarang mengalami prokrastinasi akademik nih. Untuk planning kedepannya apa yang akan teman-teman rencanakan gitu untuk tidak mengalami prokrastinasi akademik lagi. Ya. Nah, paham kan apa planningnya gitu? Kalau dari ini dulu deh, siapa namanya? Dari Mbak Yulia dulu deh. Tadi kan udah dari Mbak Eci, Mas Rifki juga ya. Sekarang dari Mbak Yulia, gimana nih rencananya agar tidak mengalami prokrastinasi akademik gitu? Oke, yang pertama niat ya. Oke, benar. Kalau kita emang nggak niat tuh
susah emang ya kalau nggak ngerjain tugas gitu kan. Niat, membuat jadwal ya, komitmen. Oke, kalau dari ini langsung ya ke Mas apa? Mas Fauzi, gimana? Niat juga, ya. Yakin ya, percaya diri dalam mengerjakan tugas. Oh iya, biasanya kan terkadang kita kurang percaya diri dalam mengerjakan tugas, jadinya aduh, apa susah nih, nggak yakin, jadi bisa aja deh kayak gitu ya. Nah betul, nggak boleh meremehkan tugas juga ya. Semudah apapun itu tetap dikerjakan, punya target. Oke, bagus nih Mas Fauzi. Terus kemudian dari Mas Rifki gimana? Hampir sama juga, sama kayak Mas Fauzi. Kok dari tadi ikut-ikut terus sih? Oke. Niat ya, yang pertama tetap niat. Kali ini bedanya mengurangi gamenya. Tadi Mas Fauzi mau mengurangi gamenya nggak nih? Oke. Terus dilanjut Mas Rifki. Oke, terus punya jadwal juga. Jadi jadwal itu nggak cuma jadwal pelajaran ya, jadi ada jadwal tugas juga. Jadi mana yang lebih diprioritaskan gitu, yang paling penting gitu, yang paling urgent apa dulu dikerjakan gitu. Nah selanjutnya ke Mbak Eci nih. Mbak Eci gimana planningnya? Punya ini ya, jadwal ya. Komitmen, betul. Awas sadar diri. Jadi kita juga perlu sadar diri ya. Kita tuh pelajar ya. Tugasnya apa gitu? Ya belajar dong ya. Ya nggak? Iya. Oke, sip. Kalau dari Mbak Cendi nih yang terakhir apa? Oke, hampir sama ya. Jadi dalam di sini teman-teman kurang lebih hampir sama. Yang pertama planningnya adalah niat ya, niat ya, niat untuk mengerjakan tugas. Emang kalau nggak ada niat tuh susah ya. Pertama niat, yang kedua membuat jadwal. Oke. Di sini Ibu sangat senang ya teman-teman, sangat aktif sekali. Beri aplaus dulu untuk kita yuk. Oke. Nah, dari apa yang telah diutarakan oleh teman-teman tadi, Ibu menyimpulkan ya bahwasanya dalam mengurangi prokrastinasi akademik itu kita bisa melakukannya dengan perubahan dalam diri kita ya. Yang pertama yaitu niat ya. Yang kedua kita komitmen dalam mengerjakan tugas ya. Nah, selain itu juga kita harus mempunyai motivasi ya, meningkatkan motivasi kita seperti kayak lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas ya. Terus kemudian jangan meremehkan tugas tuh juga ya. Nah, kemudian kita mempunyai jadwal. Ibu sangat setuju nih tadi yang memberikan pendapatnya terkait jadwal, membuat jadwal tugas ya. Jadi selain punya jadwal pelajaran, kita juga punya jadwal tugas. Jadi jadwal tugas itu dibuat mana nih skala prioritas yang paling diutamakan untuk dikerjakan gitu ya. Nah yang terakhir Ibu tambahin ya, itu ada manajemen waktunya. Jadi untuk kayak Mas Rifki tadi ya, sama Mas Fauzi kan bermain game tuh lebih dikurangi mungkin ya. Kita mengatur waktu ya, waktu untuk istirahat, tidur ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah atau mungkin beribadah ya, bermain, kemudian juga belajar. Jadi seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Nah, akhirnya kita berada di penghujung kegiatan nih ya. Tetapi sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada teman-teman ya.
apa sih kesannya setelah mengikuti proses layanan konseling kelompok ini? Mungkin dimulai dari tadi Mbak Eci sudah, terus Mas Rifki sudah ya, Mas Rifki sudah, terus Mbak Julia sudah. Sekarang dari Mbak Cendi coba. Dari Mbak Cendi ya, gimana sih kesannya selama mengikuti proses layanan konseling ini? Oke, lebih ini ya, semangat. Oke, kalau dari Mbak Yulia sendiri bagaimana? Sama, semangat juga. Lebih pengen belajar belajar lebih giat lagi. Oke. Kalau dari Mas ini, siapa yang paling ganteng ini? Aduh, Mas Fauzi. Oke, dari Mas Fauzi gimana nih? Ingin mengurangi bermain gamenya juga. Lebih pengen ini konsisten ya. Seneng. Oke, makasih. Kalau dari Mas siapa? Mas Rifki gimana? Bagaimana nih? Kok sama? Jangan sama lah. Oke, boleh. Lebih semangat ya, lebih semangat untuk belajar lebih giat lagi. Terus seneng juga mengikuti proses konseling ini. Nah, yang terakhir nih, Mbak Eci, bagaimana nih kesannya selama mengikuti proses layanan konseling kelompok ini? Oke, sip. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam melaksanakan layanan konseling kelompok ini, tidak sungkan-sungkan dalam mengutarakan pendapatnya. Nah, gimana? Iya, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang direncanakan teman-teman tadi ya bisa terrealisasikan dalam belajarnya di rumah. Dan semoga teman-teman tetap ini giat belajarnya, jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, jaga imun ya. Jangan lupa pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Kita sudah berada di paling ujung banget kegiatan kita. Ujung, ya. Nah, kita Ibu terima kasih banyak. Ibu akhiri ya kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah.